Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Kita sekarang berada pada bulan Rajab. Perlu kita syukuri bahwa bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Bulan Rajab menjadi tonggak dari rangkaian ibadah-ibadah penting pada bulan berikutnya, yaitu Sya'ban dan Ramadan. Pada bulan Rajab juga terdapat peristiwa yang monumental, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini Allah kisahkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basyir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Salah satu hasil dari Isra Mi'raj adalah adanya perintah salat 5 waktu. Salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Dia adalah tiang agama, pemisah antara keislaman dengan kekufuran dan kemunafikan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian ekstra terhadap masalah salat ini. Beliau memberikan contoh pelaksanaannya secara detail dari awal sampai akhir, dari takbir sampai dengan salam. Ini semua harus menjadi motivasi bagi kita untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan salat. Terlebih jika kita memperhatikan salah satu keistimewaan dari salat adalah bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang jadi masalahnya adalah kenapa masih ada orang yang rajin salat tetapi juga rajin melakukan perbuatan yang munkar? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan kembali bertanya, sudah sesuaikah dengan tuntunan Rasulullah salat yang Anda lakukan? Jangan salahkan salatnya, tetapi periksalah salatnya sudah betul atau tidak, sesuai atau tidak dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Untuk mengetahuinya, apakah salat kita sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah atau belum? Maka pedomannya yaitu lihatlah salat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat salatku.
Karena Rasulullah sudah tiada, maka kita kalau ingin mengetahui bagaimana Rasulullah salat, lihatlah apa yang diwasiatkan beliau kepada kita. Taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat rasul. Kutinggalkan untuk kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya, kalau sholat kita tidak sesuai dengan pedoman dari Al-Quran dan Hadis, maka sholat kita salah. Tetapi kalau sholat kita sudah sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan Hadis, maka sholat kita sudah betul. Abul Aliyah pernah berkata, dalam sholat ada 3 hal, di mana jika 3 hal itu tidak ada padanya, maka tidak disebut sholat. 3 hal tersebut adalah ikhlas, rasa takut, dan zikir kepada Allah. Ikhlas itulah yang memerintahkan pada yang ma'ruf, yaitu kebaikan. Rasa takut itulah yang mencegah dari kemunkaran. Sedangkan zikir melalui Al-Quran yang memerintahkan dan melarang sesuatu. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ada seseorang yang pernah mendatangi Rasulullah SAW. Ia mengatakan, ada seorang yang biasa sholat di malam hari, namun di pagi hari ia mencuri. Bagaimana seperti itu? Beliau lantas berkata, sholat tersebut akan mencegah apa yang ia lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kita, sehingga kita diberi kemampuan untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, sehingga akan berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.